Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kelompok yang diamankan polisi saat unjuk rasa menentang Omnibus Law Cipta Kerja mayoritas adalah pelajar. Ironisnya, mereka mengaku tidak memahami substansi undang-undang dan hanya terprovokasi ajakan berbagai pihak di media sosial. Seorang pelajar yang diamankan Polresta Depok ini tertunduk malu ketika sang orang tua mengetahui anaknya ikut diamankan polisi gara-gara hendak mengikuti aksi unjuk rasa menentang Omnibus Law Cipta Kerja. Pelajar ini diamankan polisi bersama puluhan pelajar lainnya saat hendak berangkat menuju Jakarta. Ironisnya, pelajar yang diamankan kepolisian Depok ini mengaku hanya ikut-ikutan berunjuk rasa karena ada ajakan dari media sosial. Tapi untuk ngapainnya tahu apa enggak? Enggak tahu. Biasa diajak Jakarta. Siapa yang ngajak? Enggak tahu, teman di jalan. Teman di Jakarta atau gimana? Ya, di Jakarta. Di Jakarta. Kalau masalah demo, kayaknya sih masalah buruh doang, Pak. Oh, betul lah. Kayak gitu doang sih masalahnya, Pak. Soalnya dengar-dengar kayak gitu. Tahu dari mana? Dari sosial media, Pak. Sosial media. Kenapa percaya dengan sosial media? Soalnya banyak yang ngajak juga, Pak. Jadi taunya berdasarkan ajakan dari sosial media. Ajakan dari brosur, Pak. Dari Brosur di sosial-sosial. Bukan hanya di Depok, kepolisian Resort Kota Besar Bandung juga turut mengamankan pelajar yang mengikuti unjuk rasa di gedung DPRD Jawa Barat. Di antara mereka bahkan terdapat pelajar yang masih di bawah umur. Kemudian juga dari pihak sekolah, baik itu dari kampus, SMA atau SMP, bisa menjemput juga selain orang tua kepada anak-anaknya tersebut. Bahkan ada salah satu SD semalam. Jadi bisa menjemput anak-anak tersebut dan untuk kita lakukan pembinaan terhadap mereka. Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengungkapkan 1.192 orang yang diamankan kepolisian mayoritas didominasi oleh pelajar dari sekolah teknik menengah atau STM. Menurut Yusri, mereka terindikasi memiliki niat untuk berbuat rusuh. Mereka tidak mengerti dan bukan dari kelompok buruh yang memang akan menyuarakan, tetapi ada kelompok-kelompok tersendiri atau kelompok mahasiswa yang menyuarakan, tapi ada beberapa kelompok sendiri yang memang datang ke sana untuk melakukan perusuhan, bahkan didominan oleh anak-anak sekolah, anak-anak STM, ya, yang dia tidak tahu apa itu undang-undang Cipta Kerja, yang dia tahu ada undangan, ya, ada undangan untuk datang. Sebagian pelajar kini sudah dipulangkan, namun pihak kepolisian sudah memberikan edukasi kepada mereka yang diamankan untuk tidak ikut-ikutan ajakan unjuk rasa yang tidak jelas asal-usulnya dan melawan hukum. Tim Liputan Metro TV. Mengapa pelajar begitu mudah terprovokasi mengikuti aksi unjuk rasa tanpa memahami substansi Undang-Undang Cipta Kerja? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sosial Universitas Indonesia, Devi Rahmawati. Selamat sore, Mbak Devi. Selamat sore, Mbak. Mbak Devi, keterlibatan pelajar atau anak berusia di bawah 18 tahun dalam aksi demonstrasi berujung ricuh bukan kali ini saja terjadi. Mengapa fenomena ini terjadi, Mbak Devi? Ya, pertama ada beberapa faktor yang memang menyebabkan anak atau pelajar di bawah usia 18 tahun itu bisa turut serta dalam aksi-aksi massa. Pertama memang dalam konteks COVID, mereka memiliki keleluasaan waktu yang luar biasa, mengingat hampir semua sekolah itu kan melakukan pendidikan jarak jauh, di mana artinya memang tidak ada aktivitas yang mengontrol mereka dengan ketat di sekolah. Kalau ini masa-masa sekolah umum, tentu saja akan sulit bagi mereka untuk kemudian bisa berbondong-bondong, memobilisasi diri untuk bisa menuju tempat-tempat kerumunan massa sebagaimana yang terjadi Kamis lalu. Lalu yang kedua, memang ada kecenderungan pola asuh yang memang juga melepaskan anak untuk bisa
melakukan berbagai aktivitas bahkan tanpa pengawasan orang tua. Hal ini terjadi apa? Karena terjadi atas nama modernitas. Jadi ada cara pandang bagi orang tua, sebagian orang tua yang melihat bahwa orang tua yang modern adalah orang tua yang melepaskan kendali bagi anak-anaknya. Ini menjadi apa istilahnya cool parent. Nah, jadi konsepsi parenting yang kemudian melepaskan anak ini cenderung membuat akhirnya anak memiliki kesempatan untuk melakukan banyak hal tanpa adanya kendali dari orang tua di rumah yang semestinya kemudian melakukan pengawasan. Karena banyak anak-anak tersebut yang orang tuanya bahkan tidak mengetahui bahwa anaknya turut serta. Karena apa? Karena dalam kesehariannya tanpa adanya aksi-aksi maksa ini pun orang tua sudah tidak punya kendali terhadap anak-anak. Lalu yang ketiga, momentum keramaian seperti ini yang kemudian dipicu oleh undangan-undangan di media sosial memang begitu menyentuh aspek emosional anak muda yang memang membutuhkan arena-arena untuk unjuk identitas. Identitas apa? Identitas keberanian. Nah, jadi jelas memang mereka tidak memahami substansi atau konten dari apa yang disuarakan. Baik, Mbak Devi, lalu apa yang perlu dibenahi agar anak-anak muda ini tidak mudah terprovokasi sehingga berujung pada aksi yang anarkistis? Problemnya adalah kita tahu dalam konteks yang terkini saja Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita tahu bahkan kalangan dewasa seperti kita banyak yang kemudian tergulung berita hoaks. Tidak heran kalau kemudian anak-anak muda itu juga menjadi bagian dari entitas yang juga sulit kemudian untuk memastikan mereka bisa memilah mana informasi yang tepat atau tidak. Kalau dalam konteks aktivitas fisik tentu saja orang tua itu yang memiliki tanggung jawab paling utama. Artinya apa? Kita sudah tahu di masa COVID, ketika anak-anak tidak bersekolah bukan berarti mereka kemudian bisa berada di jalanan. Ada atau tidak adanya kerumunan massa. Ini sekarang negara sedang berjuang untuk memastikan kita segera terlepas dari pandemi corona. Jadi ketika pemahaman tentang itu saja sudah tidak mampu dikuasai oleh orang tua, tidak heran kalau kemudian anak-anak ini banyak sekali yang terperosok dalam aksi massa kemarin. Oke, baik. Terima kasih atas pandangan Anda, pengamat sosial Universitas Indonesia, Mbak Devi Rahmawati telah bergabung bersama kami di Prime Time News.